Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bisanadina al-muttasil la Imam Abi Dawud qadasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Ibnu Abi Adi qala akhbarana Hisam ibn Hasan hadatsani Sina Ikrimah an Sina ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum anna Hilal ibn Umayyah qadafa imratahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyariki ibni Samhaha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik qala ya Rasulullah idza ra'a ahaduna rajulan ala imrati yaltamisu al-bayyinata fajala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayyinatu illa fahaddun fi dhahrika. Qala Hilal walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan inni lasadiqun wa yunzi lanna Allah fi amri ma yubri'u bihi dhahri minal haddi fa nazalat walladzina yarmu na azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusahum An-Nur fuqara hatta balagha minas sadiqin fansarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farsala ilaihima faja'a faqama ila ibnu Umayyah fasyahida wa nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahu ya'lamu anna hada kama kadibun fa minkum min ta'ibin thumma qamat fasyahidat falamma kana indal khamisata anna ghadaballahu 'alaiha in kana minas sadiqin wa qalu laha inna mujibatun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fatalakkat wa nakasat hatta dhananna annaha satarji'u faqala li afdahu qaumi sa'irul yawm famadat faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam absiruha fa in ja'at bi halal annain sabiwal al-yataini qadal jasakani fahu bisyariki fajar bi kadalik faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laula ma madha bi min kitabillah lakana li wala sya'nin. Ini proses li'an dalam hadis secara jelas diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Sayyidina Hilal bin Umayyah qazafa, beliau telah melontarkan tuduhan zina. Qazaf maknanya tuduhan zina, telah melontarkan tuduhan zina kepada istrinya di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan zina dituduhkan kepada Syarik bin Sahma. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinah, kamu harus menghadirkan saksi, atau haddun fi zahri, kamu akan dicambuk di punggungmu, yaitu hak qadzaf, cambuk sebanyak 80 kali. Qala, berkata Sayyidina Umayyah, Hilal bin Umayyah, ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna rajulan, apabila melihat oleh salah seorang kami akan seseorang ala imro'atihi, berada di atas istrinya, yaltamisul bayyinah, apakah dia perlu mencari saksi? Bagaimana dia bisa mencari saksi? Kalaulah dia cari saksi, tentu saksi itu tidak akan melihat kejadian tersebut karena sudah selesai. Maka jadilah Nabi SAW tetap bersabda, al-bayyinah, saksi. Kalau tidak, had akan di atas punggungmu. Berkatalah Sayyidina Hilal radhiyallahu anhu, walladzi ba'atsa bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, inni lasadiqun, sesungguhnya aku benar, aku enggak bohong menuduh istriku berzina dengan Syarik bin Sahma. Inilah yang Nabi katakan, inna lillahi abdan law aqsama ala Allah la abarra.
Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan memperturutkan kehendaknya. Salah satu hamba itu adalah Sayyidina Hilal bin Umayyah. Beliau bersumpah dengan nama Allah. Apa kata beliau? Wala yanzilannallahu fi amri, sungguh benar-benar akan menurunkan oleh Allah dalam problemku, dalam urusanku, akan sesuatu yang akan menyelamatkan ya Allah, dengannya sesuatu akan punggungku dari hukuman cambuk. Betul. Fa maknanya, coba kasih tahu tuh Tetri. Fa maknanya adalah tertib takib, artinya berurutan dan langsung. Artinya bukan summa, bersumpah hari ini minggu depan Allah turunkan ayat, tapi menggunakan huruf fa, mana tidak berapa lama Allah turunkan ayat yang berbunyi walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka dengan zina tentunya, walam yakul lahum syuhada'u, tidak ada bagi mereka saksi, 4 orang jumlahnya, kecuali hanya saksi diri mereka sendiri yang menyaksikan, enggak ada orang lain. Maka Nabi membaca sampai akhir kalimat minas shadiqin. Fansarafan nabiyyu, maka berpalinglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilaihima, maka mengirim ia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, yaitu Sayyidina Hilal bin Umayyah dan istrinya. Dikirim utusan untuk dijemput, untuk diadili. Faja'a, datanglah 2 orang tersebut, Sayyidina Hilal bersama istrinya. Faqama Hilal bin Umayyah, berdirilah Sayyidina Hilal bin Umayyah, fasyahida, beliau memberikan pernyataan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadzib, Allah mengetahui sesungguhnya salah seorang dari kalian berdua pasti ada yang bohong. Fahal minkuma min taib, apakah ada di antara kalian berdua yang mau bertobat? Setelah Sayyidina Hilal memberikan pernyataannya, pernyataan yang dimaksudkan yang ada dalam ayat ini, yaitu surah An-Nur, asyhadu billahi innahu, coba baca ayatnya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Coba baca. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Nah, orang yang menuduh istri mereka berzina tidak ada punya saksi kecuali diri mereka, maka 4 saksi dengan Allah. Apa maksud 4 saksi dengan Allah? 4 kesaksian dengan nama Allah, dia termasuk orang benar. Maka redaksi yang diterjemahkan oleh fuqaha adalah asyhadu billahi innani laminas shadiqin. Itu redaksinya, diambil dari ayat ini, fa arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Asyhadu billahi innani laminas shadiqin fima ramaitu hadhihi, dalam tuduhanku kepada wanita ini berzina. Kemudian khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin, pada kali 5 dia katakan laknat Allah tertimpa kepadanya kalau dia bohong.
Setelah Sayyidina Hilal bin Umayyah menyatakan hal ini, Nabi memberikan nasihat kepada mereka berdua. Tujuan Nabi sebetulnya kepada istrinya supaya menerima hukum rajam, bertobat, supaya tidak berani bersumpah bohong. Tapi Nabi menutup harga diri mereka berdua dengan menyampaikan secara umum, Allah tahu pasti salah seorang kalian ada yang bohong. Adakah yang mau bertobat? Kemudian maju istrinya, Syahidat memberikan kesaksian. Nah, memberikan kesaksian 4 kali, karena dikatakan syahadah 4 kali. Wa yadra'u an hal azab. Sambungnya, wa yadra'u anha al-'adab an tashhad 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. nah, wanita itu bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman rajam kalau dia memberikan kesaksian asyhadu billahi innahu laminal kadhibin 4 kali. Bima romani bidzina, aku bersaksi dengan nama Allah dia bohong dalam tuduhan dia kepada aku dengan zina. Sebelum falamma kana indal khamisah, maka tak kala ada ia ketika membaca yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Ini ucapan wanita tersebut kali kelima, dia bersedia menerima laknat murka Allah di atasnya kalau suaminya memang benar. Wa qalu laha, berkatalah mereka sahabat yang mendengarkan kepada wanita tersebut, innaha mujibah, laknat itu pasti, sesungguhnya laknat itu pasti terjadi. Murka itu pasti. Ghadaballahu 'alaiha mujibah. Qala Ibnu Abbasin fatalakkaat. Nah, talakkaat artinya menundukkan kepala. Wa naqasat, dan mundur. Lalu menundukkan kepala ia si wanita dan mundur ia si wanita ketika mendengar komen sahabat itu, pasti kamu terima. Hatta zananna, sehingga kami mengira annaha satarji, sesungguhnya wanita akan rujuk, akan mengaku bersalah. Faqalat, dia katakan, la afdahu qaumi sa'iral yawm, saya tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang zaman. Pamadat, dia lanjutkan, ya sudah selesai. Yang kelima, laknat Allah, murka Allah telah datang kalau suaminya benar. Berkatalah Nabi SAW, abisiruha, perhatikan oleh kalian sahabat-sahabatku akannya wanita tersebut. Fa in ja'at bihi, maka jika melahirkan ia wanita dengannya anak, akhalal ain, bercelak kedua matanya, sabiqal alyatain, tebal kedua pinggulnya, khadallajas saqain, saminahuma, gemuk kedua betisnya. Kalau nanti matanya bercelak, kemudian pinggulnya besar, kemudian betisnya gemuk, maka anak itu adalah anak dari Syarik bin Sahma, nah, selingkuhannya. Faja'at bihi kadzalik, melahirkan ia wanita dengannya anak, persis seperti yang Nabi katakan. Berarti terbuktilah wanita itu berzina di dalam perhitungan. Maka berkatalah Nabi SAW, lauma madha min kitabillah, jikalau bukan sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quranul Karim, lakana li walaha sya'an, sungguh ada bagiku dan dia keadaan, masih ada urusan saya dengan dia. Artinya tetap dia akan dirajam, tapi karena Al-Quran sudah putuskan dia bersumpah
5 kali, 4 kali bersaksi, 1 dan sumpah, azab akan terbebas darinya, hukuman terbebas darinya, maka Nabi tidak lagi menselidiki walaupun terbukti dia berbohong. Nah, begitu Nabi mengajarkan menghukumi secara zahir, walaupun terbukti bersalah karena hukum zahir sudah berlaku, ya sudah. Nah, tidak seperti Salafi Wahabi menghukumi orang berdasarkan sangka atau prediksi dan prasangka terhadap ada yang sesuatu yang ada di dalam hati seseorang. Hadis. به قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان عن عاصم بن قليب عن أبيه عن زيد بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي أمر رجلا هنا أمر المتعائنين أن يتلعنا أن يدعى يده على فيه عند الخميسة يقول إنها مجيبة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ia Nabi akan seseorang. Ketika memerintahkan ia Nabi akan 2 orang yang melaknat, artinya melakukan li'an, ayyatala'ana, bahwa melakukan laknat kedua-duanya. Apa yang Nabi perintahkan kepada orang tersebut? Dia meletakkan tangan di atas mulutnya ketika membaca kalimat wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kadhibin, anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin. Ketika baca itu, innaha mujibah, letak tangan di mulut. Itu sunnahnya begitu. Kenapa sunnahnya begitu? Karena ancamannya berat. Dia bersedia menerima laknat dan murka Allah kalau dia bohong. Hadis. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن سنة كريمة عن سنة بن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء هلال ابن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يجده حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادات أحدهم ila akhiril ayat. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah datang seseorang sahabat yaitu Sayyidina Hilal bin Umayyah. Tahukah antum siapa Sayyidina Hilal bin Umayyah? Dia salah satu 3 orang yang telah memberi taubat oleh Allah kepada mereka, yaitu 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Makkah, Malik bin Makkah, Malik bin Hilal bin Hurarah, Ka'ab ibn Malik, kemudian Hilal bin Umayyah. Faja'a min ardihi, datanglah beliau dari kampungnya, ternyata dia orang pelosok. Asyian, di waktu sore. Fawajada inda ahli rajulan, lalu dia menemukan bersama istrinya ada orang lain. Fara'a bi'ainihi, ia melihat dengan matanya. Wasami'a bi'udhunih, dia dengar dengan telinganya. Falam yahidhu hatta asbah. Yahidhu dari haja, ilam yaz'ad hilal zalika rajul, maka tidak mengusik, tidak mengganggu ia Sayyidina Hilal akan laki-laki tersebut sampai pagi. Summa ghada, kemudian berangkat ia Sayyidina Hilal di waktu pagi menjumpai baginda Nabi SAW, melaporkan kejadian tadi malam. Faqala, berkata ia Sayyidina Hilal, ya Rasulullah, inni jitu ahli, sesungguhnya aku mendatangi istriku, isya'an, di waktu isya, selesai salat isya.
Wajadtu indahum rajulan, aku temukan bersamanya, bersama mereka seorang laki-laki. Fara'aitu bi ainayya, aku lihat dengan kedua mataku. Wa sami'tu bi udhunayya, aku dengar dengan dua telingaku. Artinya kasus zina. Dia nampak dengan kedua matanya, dia dengar dengan kedua telinganya. Maka tidak menyenangi oleh baginda, tidak menyukai, membenci oleh Nabi SAW ma ja'a bih, sesuatu yang menceritakan, yang membawa ia Sayyidina Hilal dengan cerita. Wastadda alaih, dan marah ya Nabi kepadanya. Panazalat, maka turunlah ayat walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim. Orang yang menuduh istri mereka dengan zina dan tidak ada bagi mereka kesaksian kecuali diri mereka sendiri, maka syahadatu ahadihim, kesaksian salah seorang mereka. Dua ayat, kiltaihima, kedua-duanya sampai akhir. Fasurriya, maka senanglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkatalah Sayyidina Rasul, abshir ya Hilal, bergembiralah kamu wahai Hilal. Qad ja'alallahu azza wa jal, sungguh menjadikan oleh Allah azza wa jal bagimu farajan wa makhraja, kelapangan dan jalan keluar. Kata Sayyidina Hilal ini sudah punya pengalaman dibela dengan Al-Quranul Karim, karena pengalaman 50 hari sebelumnya diboikot oleh Nabi. Kalau kemarin saya berlawanan, maksudnya pihak kedua adalah Rasul dan para sahabat, pemboikotan selama 50 hari. Allah turunkan ayat Al-Quranul Karim. Bagaimana kira-kira kalau cuman dengan laki-laki penzina dan wanita penzina? Kalau itu lawan saya tuh gampang lah. Nah, turun ayat. Berkata Sayyidina Hilal, qad kuntu arju zalika min rabbi, sungguh adalah aku mengharapkan hal demikian dari Tuhanku. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, arsilu ilaiha, kirim utusan oleh kalian kepada istrinya. Faja'a, datang ia istri. Fatalaha, membacakan ia Nabi akannya ayat di atas keduanya, atau membacakan akannya ayat alaihima, di atas keduanya suami istri, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakkarahuma, mengingatkan ia Nabi akan keduanya suami istri. Wa akhbarahuma, menceritakan, memberitakan ia Nabi akan keduanya suami istri, sesungguhnya azab akhirat lebih berat daripada azab dunia. Kalau memang terlibat zina, terima saja rajam, jangan bohong dengan nama Allah, azab akhirat lebih berat. Berkatalah Sayyidina Hilal, wallahi laqad sadaqtu alaiha, demi Allah, demi sungguh aku jujur di atasnya. Faqalat, berkata wanita tersebut, qad kadzab, sungguh dia bohong. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'inu bainahuma, saling meli'anlah kalian antara kalian berdua. Maka dikatakan kepada Sayyidina Hilal, ishhad, berikan olehmu kesaksian. Fasyahida, maka memberikan kesaksian ia Sayyidina Hilal, arba'a syahadatin billah, 4 kesaksian dengan Allah. Asyhadu billah, itu redaksinya, innahu laminas shadiqin, sesungguhnya beliau sungguh termasuk orang benar. Falamma kanatil khamisatu, maka tak kala adalah kali kelima, dikatakan kepada Sayyidina Hilal. Ini sebagai panduan, walaupun Nabi tahu Sayyidina Hilal itu benar, tapi sebagai panduan bagi qadhi dan hakim setelahnya nanti. Apabila ada orang berlian pada kali kelima, harus dinasihati oleh hakim. Apa nasihat yang disampaikan? Ya Hilalu ittaqillah, wahai Hilal, takutlah kepada Allah. Fa inna azabad dunya ahwanu min adabil akhirah, sesungguhnya azab dunia, maksudnya cambuk 80 kali karena nuduh zina, itu lebih ringan dibandingkan azab akhirat karena bersumpah bohong atas nama Allah. Wa inna hazir mujibah, sesungguhnya ini pasti akan terjadi. Allati tujibu alaikal azab, sesuatu yang kamu wajibkan terhadap dirimu akan azab.
Kamu kan katakan bersedia menerima azab, bersedia mengutukan, itu wajib akan terjadi. Waqala, berkata ya Sayyidina Hilal radhiyallahu anhu, wallahi la yu'adzibunillahu 'alaiha. Demi Allah, tidak akan mengazab akan aku oleh Allah terhadapnya wanita sebagaimana lam yujallidni 'alaiha, sebagaimana Allah tidak mencambuk aku di atasnya. Allah hari ini membebaskan aku dari cambukan. Kalaulah Allah tidak turunkan ayat, tentu aku akan dicambuk 80 kali karena nuduhnya berzina. Sebagaimana Allah membebaskan aku dari cambuk hari ini karena ada ayat li'an, begitu juga nanti di akhirat kelak Allah akan bebaskan aku dari azab sumpah. Fasyahidal khamisata, maka memberikan kesaksian ia Sayyidina Hilal pada kali kelima. Apa bunyinya? Anna la'natullahi alaihi, sesungguhnya laknat Allah tertimpa kepadanya. In kana minal kadhibin, kalau dia termasuk orang bohong. Sumakila laha, kemudian dikatakan kepada istrinya, ishadi, bersaksi pula lah kamu. Fasyahidat, maka bersaksi ia wanita istri Sayyidina Hilal bin Umayyah arba'a syahadatin billah, 4 kesaksian dengan Allah. Innahu la minal kadhibin, sesungguhnya Hilal sungguh termasuk orang bohong. Redaksinya, asyhadu billah innahu minal kadhibin. Falamma kanatil khamisatu, taklah adalah kali kelima, kilalaha, dikatakan kepada istrinya, ittaqillah, takutlah kamu wahai wanita kepada Allah. Fa inna azabad dunia, sesungguhnya azab dunia, yakni rajam sampai mati, ahwanu, lebih enteng, lebih ringan daripada azab akhirat yang kamu terima karena bohong dengan nama Allah. Wa inna hazir mujibah, sesungguhnya ini pasti akan terjadi, allati tujibu alaikil azab, yang kamu wajibkan sendiri kepadamu akan azab. Fatalakaat saatan, tertunduk ia wanita sesaat. Mikir dia, apa nih, dirajam sampai mati atau bersumpah palsu? Kalau rajam sampai mati, malu keluargaku dan kaumku sampai hari kiamat. Kagak tahu dia, dengan hal ini dia telah mempermalukan dirinya. Tsumma qalat wallahi la afdahu qaumi, kemudian dia berkata, demi Allah aku tidak akan membuat malu kaumku. Fasyahidatil khamisata, maka dia memberikan kesaksian kali kelima. Apa bunyinya? Anna ghadaballahi 'alaiha, sesungguhnya murka Allah tertimpa kepadanya wanita. In kana minas shadiqin, jika ada suaminya termasuk orang jujur. Apa hukum setelah terjadi li'an? 1. Farraqa Rasulullah, memisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam antara keduanya. Yang kedua, wa qada alla yud'a waladuha li abin, menetapkan ia Nabi bahwa tidak dinasabkan anaknya wanita kepada ayahnya. Yang ketiga, la turma, tidak boleh dirajam, tidak boleh, wala turma wala turma, tidak boleh dituduh ia wanita, enggak boleh dituduh lagi karena dia sudah bersaksi. Wala yurma wala duha, tidak boleh dituduh pula anaknya. Wa man ramaha wa rama waladaha, siapa yang menuduh wanita tersebut atau menuduh anaknya, terhadapnya hukuman had. Namanya dah bersih karena dia sudah bersumpah. Jangan sampai dikatakan nanti anaknya lahir anak zina. Itu orang menuduh anaknya anak zina akan dirajam. Akan dicambuk. Wa qada alla baita laha alaih, memutuskan ia Nabi tidak ada hak rumah, tidak ada hak rumah baginya wanita terhadap suaminya, enggak perlu disediakan rumah. Wala kuta, tidak perlu membayar makanan, tidak perlu membayar makanan pokok. Kalau cerai ya, selagi masa iddah, istri wajib disediakan rumah dan wajib istri disediakan rumah oleh suaminya, dan wajib disediakan makanan nafkah kalau istrinya hamil. Tapi kalau yang ini tidak.
min ajli annaha yatafarraqani min ghairi talaq. Ada kewajiban nafkah dan rumah kepada suami karena sesungguhnya keduanya bercerai karena selain talak. Wala mutawaffa anha, karena selain diwafatkan darinya, bukan karena wafat, bukan karena talak. Wa qala, berkata ya Nabi, in ja'at bihi, jika melahirkan ia wanita dengannya anak, Usayhib, nah Usayhib wa huwa minar rijal asqar. Usayhib berwarna merah seperti tadi, tasghir pada ashab. Kemudian Uraisih itu kecil pinggulnya, itu Uraisih. Uthaybij artinya ma bainal kahil wa satasadar, ma bainal kahil wa wasataz zahar, antara kahil bagian pundak belakang sama bagian tengah punggung. Stabat yang fathah ma bainal kahil ila wasatiz zahar, maknanya pendek. Nah, dekat jarak antara pundak dengan tengah punggung. Berarti orangnya kecil. Ini kahil. Nah, dengan tengah punggung itu pendek jaraknya. Pinggulnya kecil, warnanya merah, kemudian badannya kecil. Nah, kalau sekiranya dia lahir nanti anaknya seperti itu, khamsas saqain, kecil kedua betisnya, itu anaknya hilal. Wa in ja'at bihi, jika melahirkan ia wanita dengannya anak awraq artinya asmar, berwarna kuning atau putih, ja'dan keriting, jumalian lengannya besar, khadallajat saqain, gemuk betisnya, sabil alyatain, gemuk kedua pinggulnya. Itu agak besar anaknya itu, tampan lah begitu, gagah. Maka dia lilladzi rumiyat bih, itu anak orang yang dituduh ia wanita dengannya. Nah, berarti istrinya ini terlibat selingkuhan karena terperdaya dengan fisik selingkuhannya. Faja'at bih, melahirkan ia wanita dengannya anak awraq, putih, ja'dan, keriting, jumalian, pengkalengan besar, adalah jasaqain, gemuk dua betisnya, sabil alyatain, gemuk dua pinggulnya. Berkatalah Nabi SAW, laulal aiman, jikalau bukan karena sumpah, lakana li wala syah, sungguh masih ada antara aku dan dia masalah. Belum selesai masalahnya kalau enggak bersumpah. Qala Ikrimah, fakana ba'da dzalik amiran ala Mudar wa ma yud'a li abi. Adalah anak itu setelah kejadian itu menjadi amir ke suku Mudar. Nah, dia tidak pernah dipanggil, dinisbahkan kepada ayahnya. Nah, tidak pernah dinisbahkan ke ayahnya, tapi dia dinisbahkan ke maknya karena dia tidak punya ayah. Hadis. Qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Sufyan bin Uyainah qala sami'a Amr bin Sa'id bin Jubair yaqul sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mutala'inaini hisabukuma 'ala Allah ahaduhuma kadhibun la sabila laka 'alayha. Qala ya Rasulullah mali. Qala la malaka in kunta sarakta 'alayha fa huwa bima istahalalta min farjiha wa in kunta kadabta 'alayha fadzalika ab'adu laka. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada dua orang yang sudah melakukan li'an, hisabakuma, perhitungan kalian berdua di atas Allah. Tidak ada keadilan di dunia ini, walaupun ada pengadilan, keadilan yang sesungguhnya nanti di akhirat kelak. Ahadakuma kadhib, salah seorang kalian pasti bohong. La sabila laka 'alaiha, tidak ada jalan bagi kamu di atasnya. Qala ya Rasulullah mali ataku. Qala la malalak, enggak ada harta bagi kamu. In kunta sadaqta 'alaiha, kalau kamu sudah menjadikan mahar di atasnya, kalau kamu sudah memberikan mahar kepada wanita tersebut, bahwa bimastahlalta, maka harta itu, mahar itu sesuatu yang sudah kamu halalkan dari farajnya. Jadi Sayyidina Hilal minta maharnya kembali kepada wanita yang mengkhianati perkawinannya. Kata Sayyidina Nabi, enggak boleh diambil yang sudah kamu berikan sebagai mahar itu, karena kamu sudah menghalalkan faradnya selama ini. Wa in kunta kadzabta 'alaiha, kalau kamu bohong di atasnya, fadzalika ab'aulak, maka itu adalah kutukan bagimu, itu adalah sial bagimu. Nah, kalau kamu jujur, berarti kamu benar tuduhan zina kepada istrimu. Mahar yang kamu berikan itu karena pergaulan selama ini. Tapi kalau kamu bohong, adalah sudah, itu kutukan buat kamu. Hadis. Bila kala hadatana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, kala hadatana Ismail, kala hadatana Ayyub an Sa'id bin Jubair, qala qultu li ibni Umar rajulan qadhafa imra'atahu, qala farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina akhawa bainal adlani wa qala Allah ya'lamu anna ahadakuma kadhibun fa minkuma ta'ibun yuraddiduha thalatha marratin fa abaya farraqa bainahuma. Dikatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, rajulun qazafa imra'atahu, seseorang laki-laki yang telah menuduh zina pada istrinya. Bagaimana kira-kira wahai Abdullah bin Umar? Berkatalah Nabi berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar telah memisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baina akhawai, di antara dua bersaudara Bani Ajlan. Nah, dua yang bersaudara Bani Ajlan, ternyata mereka masih satu suku, yakni Uwaimir dan istrinya. Itu namanya akhwai Bani Ajlan, Uwaimir dan istrinya. Ini cerita yang sebelumnya. Wa qala Allahu ya'lamu, Allah tahu, anna ahadakum kadhib, salah seorang kalian pasti bohong. Apakah di antara kalian ada yang bertobat? Nabi ulang kalimat itu 3 kali. Enggan kedua-duanya mengaku bersalah, maka Nabi memisahkan antara keduanya. Itulah hukumnya apabila suami istri sudah li'an, wajib dipisahkan. Hadis. Abi ilaihi qala hadatana Nabi an Malik an Nafi' an Ibnu Umar anna rajulan ya'ana imra'atahu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antafa min walidiha fa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa haqa wal walada bil mar'a. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya seorang laki-laki telah berli'an dengan istrinya di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa antafa, menafikan ia laki-laki dari anaknya istri, dari anaknya wanita. Di dalam perutnya itu bukan anak saya. Maka memisahkan oleh Nabi SAW antara dua orang tersebut, dan Nabi menyambungkan nasab anak dengan istrinya, berarti memutuskan nasab anak dengan ayahnya. Qala Imam Abu Dawud waladzi tabarrada bimali qauluhu wa alhaqal walad bil mar'ah. Ini redaksi yang hanya Imam Dawud periwayatnya. Qala Yunus an Az-Zuhri an Sa'd bin Sa'd an fi hadisin li'an wa angkara hamlaha fakadamnuha yud'a ilaiha. Redaksi yang lain, beliau mengingkari kandungannya wanita. Kalau di sini kan anaknya, kalau sini nak kandungannya. Adalah anaknya wanita diserukan, artinya dinisbahkan, dinasabkan kepadanya wanita. Babun idza saka fil walad, bab apabila ragu ya seorang dengan anak. Nah, ragu dia, ini anak siapa ini ya?
7 bulan, 6 bulan kau sudah melahirkan dari kawin. Menurut kaum fikih memang 6 bulan itu sudah bisa melahirkan. Tapi 6 bulan kandungannya beratnya kok 5 kilo. Harusnya kan kurang masa kandungan miniatur prematur. Harusnya prematur. Ini 6 bulan kok 7 kilo. Ragu dia, anak saya tuh enggak, hidungnya mirip saya, telinga mirip tukang parkir. Nah, itu bagaimana cara penyelesaian kalau ragu? Hadis. Wabi ilaihi qala hadatsana ibnu abi khalaf qala hadatsana sufyan an zuri an sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam min bani Fazarah qala inna imra'ati ja'at biwadin aswada faqala hal laka min ibil qala na'am qala ma alwanuha qala humrun qala fa'al fiha min awraq qala inna fiha lawurqan qala fa anna turahu qala asa yakuna naza'u irqun qala wa hadha asa yakuna naza'ahu irqun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an telah datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dari Bani Fazarah. Faqala berkata ia laki-laki, inna imraati sesungguhnya istriku ja'at melahirkan ia istri biwaladin aswad dengan anak berkulit hitam. Nah, sebelum kita lanjutkan hadisnya, laki-laki itu kulitnya putih, istrinya kulitnya putih, pas lahir anak hitam. Ragu dia. Nah, ya Rasulullah kami putih, sisa putih, anaknya kok hitam. Faqala berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu punya unta? Qala na'am, ada saya untanya. Ma alwanuha, apa warna unta kamu? Qala humur, merah. Oke. Fahal fiha min awraq, apakah di dalam unta kamu itu ada yang berwarna awraq? Awraq itu musharif wazan fil qamus, putih, warna fi launihi launun ila sawad, fi launi bayadun ila sawad, ada warna putih dekat ke hitam. Berarti putih dekat hitam abu-abu. Oke. Jadi bapak ontamu merah, mak ontamu merah, adakah anaknya warnanya abu-abu? Qala berkata laki-laki, inna fiyal wurqa, sesungguhnya pada onta sungguh ada warna abu. Fa'anna turah, di mana itu kira-kira? Qala berkata ia laki-laki, asa ayakuna naza'u irkun, mungkin saja bahwa adalah nazaknya. Nazak di sini jazab, mencabutnya, bahwa adalah tercabutnya warna itu irkun. Irkun itu artinya urat, maksudnya gen. Nah, gen itu gennya mungkin tuh. Qala berkata ya Nabi sallallahu hazza an sayakunna naz'u irkun, ini bisa saja bahwa adalah yang memunculkannya warna hitam sama anakmu itu gen juga. Nah, coba pikir-pikir dulu. Kamu putih, bapakmu putih, makmu putih juga. Oke. Bapak kamu bapaknya putih, itu yang hitam. Itu dia itu. Hitam itu yang nular tuh kayak cucunya. Nah, begitu. Nah, jadi jangan ragu. Nah, saya hitam, istri hitam, anak putih. Nggak selingkuh sama Cina. Enggak. Lihat dulu, mungkin lihat lagi ke depan ke atasnya, coba lihat. Mungkin ada kakeknya putih dulu. Nah, begitulah sebaliknya. Jadi kalau ragu jangan dipermasalahkan. Nah, hadis. Wa ilaika hadatsana Hasan bin Ali kana hadran qala hadatsana Abdul Razzaq qala khabarana Ma'mar an Az-Zuhri bi isnadi wa ma'nahu wa huwa izin yu'arrisu bi ayyam fiha. Yu'aridu wa
huwa hina idzin, ada penambahan riwayat hadis tersebut lewat jalur guru Imam Abu Dawud Hasan bin Ali. Nah, wa huwa hina idzin, dianya laki-laki ketika itu yu'aridu, beliau menyindir, menyinggung bahwa dia akan menafikan anak. Itu sindirannya begitu. Arah pembicaranya dia akan menafikan anak ini bukan anak saya. Sehingga dia bertanya dulu sama Nabi. Nah, hadis Abi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibni Shihab an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Arabiyyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna imra'ati waladat gulaman aswada wa inni unkiru, fadzakara ma'nahu. Nah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang Arabi, Arab pedusunan, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya istriku telah melahirkan anak berkulit hitam. Wa inni unkiru, sesungguhnya aku tidak menerimanya. Aku tidak bisa membenarkannya, aku menganggap aneh. Fadzakara ma'na, lanjutlah hadis yang tadi sampai akhir. Bab tagliz fil intifa, bab ancaman dalam hal menafikan anak. Hadis Ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Amrun yakni Ibnu Harith an Ibnu Hadi an Abdullah bin Yunus an Sa'id bin Buri an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna nazalat ayatul mutala'inaini ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhu falaysat minallahi fi syai' wa la yudkhilaha Allahul jannata wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu minhu wa fadahahu ala ru'usihil awwalina wal akhirin. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina nazalat, ketika turun ayat mutala'inain, dua orang melakukan li'an. Apa sabda Nabi, komentar Nabi, peringatan Nabi perihal ayat tersebut? Ayyuma imra'atin, mana saja wanita ada khalat yang memasukkan ia wanita di atas satu kaum akan orang yang bukan dari mereka kaum. Seorang wanita memasukkan di atas satu kaum akan orang yang bukan dari mereka kaum. Kenapa di sini peranannya? Kenapa di sini ditujukan kepada wanita? Karena yang berperanan penting dalam memasukkan nasab seorang anak kepada satu kaum adalah dia. Nah, bahkan dalam bab syahadah itu saksi yang diterima wanita adalah bab wiladah. Kan bisa saja seorang wanita hamil, setelah hamil dia katakan anak kandungannya ini adalah anak fulan. Berarti anak ini bukan anak fulan, tapi dia sudah masukkan ke nama fulan. Masuklah anak ini dalam keluarga fulan. Padahal dia anak fulan di sana. Dia masukkan ke sini karena dituduhkan adalah anak laki-laki tersebut. Itu maknanya ada khalat, dia telah masukkan kepada satu kaum orang yang bukan dari kaum tersebut. Nah, seharusnya anak ini adalah Siregar. Nah, tapi dimasukkan ke Stompul. Nah, siapa yang bertanggung jawab itu? Wanita itu, bukan Stompul tanggung jawab wanita itu. Nah, falaisa minallahi fi syai', maka tidak ada ya wanita dari Allah fi syai', dalam apapun. Wanita itu tidak dinilai oleh Allah lagi. Walay yudkhilahallahu jannah, tidak memasukkan akannya wanita oleh Allah ke dalam surga. Di sini ditujukan kepada wanita yang hamil. Bisa saja hal ini berlaku kepada siapa saja. Di antaranya adalah bidan misalnya. Nah, ditukar anak orang. Nah, anak ibu ini ditukar ke situ, ditukar ke sini. Atau ada anak orang meninggal dunia diganti dengan anak yang lain. Dibilang si fulan yang meninggal anak, padahalnya anak hidup. Itu ada dalam film kan? Nah, wanita yang bekerja seperti itu dia tanggung jawab di akhirat. Dia enggak akan masuk surga. Wa yumma rajulin, ini sesuai dengan judul hadis, tagliz fil intifa, ancaman memutuskan hubungan atau menafikan nasab anak. Siapa saja yang laki-laki yang mengingkari anaknya, siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya, wa huwa yanzuru ilaihi, dianya anak memandang kepadanya. Nah, bapak, ayah,
atau dia memandang kepadanya anak, salah. Wa huwa yanzuru ilai, dianya laki-laki memandang kepadanya anak. Dia katakan ini bukan anak saya. Ihtajaballahu min, Allah akan menutup diri dari orang tersebut. Wa fadahahu, Allah akan permalukan orang itu di khalayak al-awwalin wal akhirin, yaitu nanti di mahsyar. Nah, ini kadang-kadang kan masalah itu ada di pihak anak, ada di pihak orang tua. Ada anak yang malu mengakui orang tuanya di hadapan orang lain, ada pula orang tua yang malu ngakuin anaknya. Nah, kalau dia dapat anak misalnya yang lain, Masya Allah, nomor 1 direktur Bank BI, yang satu lagi direktur Bank BRI, yang satu lagi ingusnya keluar terus. Nah, celananya kebalik, bajunya kebalik, enggak mandi, jalan-jalan sepanjang jalan. Dia keluarga terhormat. Ini orang keluarga terhormat nih. Orang kan tahu nih anak bapak tuh keluarga sukses itu. Datang tamu, tanpa di untuk gerbang anak itu dia. Ini anak bapak nih. Anak siapa pula? Anak saya bukan ini nih. Anak saya yang 2 yang sukses itu. Ini anak siapa? Ini orang gila di komplek ini dia jalan. Nah, gak mau dia ngaku itu anaknya. Nanti besok di akhirat dia dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, babun fid di'ai waladiz zina. Bab tentang menuding anak zina. Hadis. Fabihi qala hadatsana Yaqub ibn Ibrahim qala hadatsana Mu'tamir an Salmin yakni ibn Abi Zayd hadatsani ba'du ashabina an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la musa'ata fil islami man sa'a fil jahiliyah faqad alhiqa bi'asabati wa man idda'a waladan min ghairi rishdatin fala yarithu wa la yurathu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berkata. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la musa'ata fil Islam, tidak ada musa'ah dalam Islam. Tidak ada istilah musa'ah dalam Islam. Musa'ah itu adalah metode nikah zaman jahiliyah. Nah, musa'ah kalau sekarang dilakukan masuk kategori zina. Artinya tidak ada proses, tidak ada istilah musa'ah di dalam Islam. Man sa'a fil jahiliyah, siapa saja yang melakukan praktek sa'a, artinya menyuruh berzina budak wanitanya dan laki-laki. Apa bahasa pemuda itu? Pelacuran. Nah, jadi seorang budak laki, seorang sayyid memiliki budak-budak wanita. Setelah punya budak-budak wanita, dia membuka jasa, nah, jasa servis. Nah, nanti dia nerima uangnya. Itu namanya musa'ah. Saling tolong-menolong, namanya musa'ah itu. Nah, laki-laki bujang-bujang lapuk tertolong, kemudian majikannya juga tertolong. Jadi tidak ada pelacuran dalam Islam. Itu yang paling mudah. Tidak ada pelacuran dalam Islam. Wa man sa'a fil jahiliyah, siapa yang terlibat usaha pelacuran di zaman jahiliyah, faqad lahiqa bi asabati, maka sungguh tersambung ia anak dengan asobahnya. Nah, dengan asobahnya maksudnya anak-anak yang lahir dari hubungan zina di zaman jahiliyah, dia disambungkan dengan asobahnya, majikan. Nah, berarti dia termasuk budak daripada majikan tersebut, bukan dinisbahkan kepada laki-laki yang datang ke situ. Wa man idda'a waladan min ghairi risdah, siapa saja yang mengakui, man idda'a akan seorang anak
dari tanpa risdah. Apa itu risdah? Ai risda bi kasri wal fathah rusda man kana bi nikahin sahih. Nah, dari tanpa pernikahan yang benar, siapa yang mengakui seorang anak dari tanpa pernikahan yang sah, fala yaris, maka tidak mewarisi ya anak dan tidak diwarisi ya anak. Jadi kalau mengakui seorang kita jadikan anak angkat bukan karena hubungan pernikahan yang benar, nah dia akui itu anaknya karena memang anak biologisnya, dia akui itu sebagai anaknya karena dia memang yang bertamu berkunjung ke tempat pelacuran tersebut, itu tetap anak tidak bisa mewarisi dari si laki-laki itu. Anak itu juga tidak diwarisi oleh laki-laki tersebut. Hubungan waris nasab yang benar hanya lewat risdah, pernikahan yang benar. Nah, jadi praktek seperti inilah yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran yang berbunyi wala takrahu fatayatikum alal bigha. Jangan kalian paksa budak-budak wanita kalian bukan praktek zina. Jadi zaman itu memang mereka buat praktek zina, tapi sayangnya sejahiliyah-jahiliyahnya zaman tersebut itu majikan buka praktek zina dengan pesertanya budak wanita. Nah, hari ini wanita merdeka, mana yang lebih jahiliyah? Nah, ketua yang memiliki apa bahasanya itu? Apa namanya, sebuah usaha atau tempat orang bikin pelacuran itu? Rumah? Bordil. Bordil. Kalau kita pergi ke bikin baju itu bordil juga. Satu bordil. Apri bordil. Hadis. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن رشيد وقال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن رشيد وهو أشباء عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي قضى أن كل مستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ورثته فقد أن كل كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء فما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من هرة آهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذين يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا jinyah min hurwatin kana au amatin. Nah, itu istilahnya kalimat itu aja nih, putar-putar. Diriwayatkan dari Sayyidina Sulaiman bin Musa dari Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu ta'ala anhu minal jami' qala, sesungguhnya baginda Nabi SAW qada, memutuskan hukum, ya Nabi. Apa kata Nabi? Anna kulla mustalhakin, sesungguhnya setiap orang yang mustalhakin dibaca dengan fathah, talabul warasa ayal hakuhu bihim, sesungguhnya setiap orang yang dihubungkan, ustulhiqa nisa dihubungkan setelah ayahnya, alladhi yud'a lahu
ayah yang dituduhkan ia ayah baginya, idda'ahu warasatuhu, mengakui akannya oleh ahli warisnya. Faqadha, maka memutuskan ia Nabi, anna kulla man kana min amatin, sesungguhnya setiap orang yang ada ia dari budak wanita, yang memiliki ia akannya budak wanita pada hari yang ia gauli akannya akan budak wanita, maka sungguh menghubungkan ia Nabi dengan orang yang menghubungkan ia akannya. Wa laisa lahu mimma qusima qablahu, tidak ada baginya dari sesuatu yang sudah dibagi sebelumnya dari harta warisan akan apapun. Wa ma adraka min mirasin, dan apa saja yang dia dapati dari warisan yang belum dibagi, falahu nasibu, maka baginya ada jatahnya. Wala yalhaqu idza kana abuhu alladhi yud'a lahu ankara, dia tidak bisa menghubungkan nasab apabila adalah ayahnya, ayah yang dituduhkan, yud'a lahu, yang dituduhkan baginya atau yang dinisbahkan baginya, angkarahu, itu mengingkarinya. Wa in kana min amatin, jika adalah orang tersebut dari budak wanita yang dia tidak memilikinya, atau dari wanita merdeka aharabiha, yang dia berzina dengannya, fa innahu la yalhaqu bih, dia tidak bisa menghubungkan nasab dengannya, dia tidak bisa mewarisinya. Wa in kana alladhi yud'a lahu wadda'ahu, jika adalah orang yang dihubungkan nasab baginya, dia adalah orang mengakuinya, berarti dia anak zinya, bahwa waladu zinya, dia adalah anak zina dari orang merdeka, adakah itu atau dari budak wanita. Nah, jadi ada kejadian ketika seorang meninggal dunia di zaman dulu lah ya. Ketika seseorang meninggal dunia, misalnya seorang bapak meninggal dunia, ketika seorang bapak meninggal dunia tersebut, kemudian hartanya dibagi, lepas itu akan bermunculan orang-orang yang mengaku saya anak bapak itu. Kamu anak dari bapak mana? Bapak anak yang si sana. Nah, datang lagi orang setelah itu, sana bapak itu juga. Mana warisan saya? Kamu anak siapa? Ya, saya istri dari anak istri ketiga. Nah, itu biasa kejadian-kejadian seperti itu. Ketika tentu orang kaya kan, kalau orang miskin apa yang mau datang dia? Dia datang menanggung hutang paling. Oh bagus lah, kamu anaknya ada hutang sebagian minta dibayarin. Nah, itu namanya mustalhaq. Bagaimana cara memutuskan orang-orang yang mengaku saya berhak saya berhak warisan karena dia anak almarhum misalnya. Di sini ada 4 pembagian. Pertama, Nabi putuskan setiap mustalhaq, orang yang dihubungkan nasabnya akan dihubungkan setelah ayahnya yang dia tuduhkan baginya mengakui kullu mustahaq ustaqobabih, setiap orang yang dihubungkan nasab, setiap orang dihubungkan nasab yang dihubungkan nasabnya setelah ayahnya, maksudnya ayahnya setelah ayahnya meninggal, alladzi yud'a lahu. Nah, ayah yang dituduhkan nasab kepadanya, syaratnya adalah idda'ahu warasatu, diterima oleh ahli waris ayah. Kalau ada orang meninggal dunia, kemudian harta warisan sedang dibagi-bagi, datang satu orang mengatakan, saya anak beliau, saya anak almarhum. Nah, maka anak ini dihubungkan nasabnya kepada almarhum. Artinya dia termasuk salah satu penerima warisan. Syaratnya apa? Idda'ahu warasatu, menerima akannya oleh ahli waris sang ayah. Oh iya, ini anaknya nih, katanya dia dulu pernah ngomong begitu. Dia pernah merantau ke Indonesia itu zaman Belanda. Nah, dia punya anak satu di situ. Ya, saya anaknya. Maka dia akan mendapat harta warisan. Yang kedua, setiap orang yang terlahir dari budak wanita yang dia miliki
pada hari dia gauli budak wanita, pada hari dia gauli, maka dia akan disambungkan, anak dari budak itu akan disambungkan kepada orang yang anak menyambungkan diri kepadanya, tentunya kepada majikan tersebut kalau lahirnya di hari dia menggaulinya, yauma asobaha. Tapi apabila dia lahir setelah budak dijual ke tempat lain, lalu dia ngaku adalah anak daripada Said pertama karena Said pertama lebih kaya, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau dia lahir di hari itu, hari di mana dia menggaulinya, maka dia berhak mendapatkan warisan. Tapi apabila sudah terjadi pembagian harta warisan, misalnya sudah dibagi separuh, hari Senin, hari Selasa dia ngaku, maka dia tidak berhak yang sudah dibagi, tapi dia berhak kepada yang belum dibagi. Lihat di sini, laisa lahu mimma qusima qablahu minal miras syai'. Dia tidak berhak menerima harta yang sudah dibagi dari harta warisan sebelum dia mengaku jadi anak. Tapi apa saja yang dia dapati dari warisan yang belum dibagi, dia dapat jatah di sana. Yang sudah dibagi nggak boleh di otak-atik lagi. Kemudian hukum berikutnya, wala yalhaqu iza kana abul ladzi yud'alahu ankara. Dia tidak boleh, dia tidak dihubungkan nasab kalau ayah yang dia akui sebagai ayahnya tidak terima. Ayahnya tidak terima. Kemudian hukum berikutnya, kalau anak itu dari budak wanita yang dia tidak miliki, saya tidak memilikinya, atau dari wanita merdeka yang dia berzina dengan wanita tersebut, anak itu tidak dihubungkan nasabnya laki-laki itu dan tidak mewarisi karena anak zina. Wa in kana alladhi yud'a lahu huwa da'ahu, wa in kana alladhi yud'a lahu huwa da'ahu, jika adalah orang yang dituduhkan baginya dia mengakui juga, nah, anak yang mengaku seanak si fulan itu juga mengakui juga, berarti dia anak zina, baik dari orang merdeka atau budak, kalau tidak resmi hubungan perkawinan di antara dia laki-laki dengan ibu si anak tersebut. Hadis. وبه لقد حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي عن محمد بن رشيد بإسناده ومعنه زاد وهو ولد زنا لأهل أمه من كان حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. وهو ولد زنا Al Muhammad bin Rashid bisnai ma'nahu zada, dia adalah anak zina bagi keluarga ibunya. Mankanu, orang-orang yang ada ia mereka atau budak. Wazalika fi mastulhiqa, demikian pada kejadian apabila dihubungkan di awal Islam. Famastuqsima min malin qabla al-Islam faqad madaw, apa saja yang sudah dibagi dari harta kalau kejadiannya sebelum Islam maka subuh sudah berlalu, itu tidak perlu dibahas lagi. Nah, yang terjadi yang setelah Islam, kalau sebelum Islam kejadiannya biarin saja. Babun fil qofa, bab tentang qofa. Qofa adalah satu buah keahlian yang bisa menentukan nasab seseorang dengan melihat telapak tangan atau telapak kaki. Itu nama ahli qofa. Hari ini mirip maknanya dengan ahli DNA. Hadis. وبه لقد حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وابن سرح قال حدثنا سفيان عن زهير عن أروى عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد وابن سرح يوم مسرورا وقال عثمان تعرف أسارير وجهه فقال أي عائشة ألم تر أن مجززا المدرج رأى زيد وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبادت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعدها من بعد. Arti Islam mengakui
ilmu qafah. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala qalat, telah masuk menjumpaiku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Musaddad, Imam Nusarrah, yauman masruran, pada hari yang sangat gembira. Wa qala Utsmanun tu'rafu asaril wajh, dikenal kegembiraan mukanya Nabi, bisa dilihat kegembiraan mukanya Nabi. Faqala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Aisyah, alam tarai, tahu enggak kamu? Nah, itu bahasa kita ya. Tahu enggak kamu? Sesungguhnya Mujazziz Al-Mudliji itu seorang pakar qafah, pakar penentu nasab dengan perantara telapak tangan atau kaki. Sesungguhnya Mujazziz Al-Mudliji ro'a, melihat Zaid bin Harisah dengan Usama bin Zaid, anak bapak. Qad ghotaya, sungguh menutup kedua-duanya, akan kepala kedua-duanya dengan selimut. Jadi dua orang anak bapak ini, bapak anak ini, Zaid sama Usama, tidur di sebuah tempat, memakai satu selimut, mulai dari kepala sampai kaki tertutup. Wa badat aqdamuhuma, cuma nampak telapak kakinya saja, nampak telapak kaki keduanya. Dilihatlah oleh Mujazziz. Apa kata beliau? Sesungguhnya ini telapak-telapak kaki sebahagiannya berasal dari sebagian yang lain. Ini telapak kaki anak bapak nih. Saya nggak tahu mana bapak mana anak. Benar, ini telapak kaki bapak dan anak. Nah, kenapa Nabi gembira? Karena penampilan yang ada. Sayyidina Usamah itu ibunya Habasyah Sauda. Sayyidina Usamah itu berkulit hitam, karena ibunya orang Habasyi berkulit hitam. Nama ibunya Barokah, kunyahnya Ummu Aiman. Sedangkan Sayyidina Zaid bin Harisah itu orang Arab, bukan orang Habasyah. Nah, jadi lahir anaknya Sayyidina Zaid, Sayyidina Usama bin Zaid itu ikut ibunya, ikut warna kulit ibunya. Berarti antara bapak dan anak jauh sekali bedanya. Nah, beliau tidak melihat muka, cuma lihat telapak kaki saja. Ini telapak kakinya sama nih, bapak dan anak. Itu namanya ilmu qafah. Ketika Nabi melihat komentar daripada Mujazziz Mudliji berdasarkan ilmu qafah, penentuan nasab telapak tangan dan kaki, Nabi menyetujuinya. Maknanya di dalam Islam, Islam membenarkan adanya ilmu seperti itu. Kalau sekarang canggih mungkin dengan DNA, maka Islam juga menerima pembenaran nasab lewat DNA. Tapi apabila DNA-nya berbeda, juga tidak boleh membantah nasab. Nah, seperti yang terjadi dengan nasab Bahlawi yang sudah hening pencipta beberapa bulan ini. Nah, hadis. Wabihi laqad haddatsana Qutaibah qala haddatsana Layth an Ibni Shihab wa isnadihi wa ma'nahu qala dakhala alayya masruran tabarukut asariru wajhi. Nah, hadisnya sama. Qala dakhala alayya masruran, maksudnya Nabi jumpa saya keadaan senang, tabruku, bersinar, nampak jelas bersinar, asariru, senang di mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun man qala bil Qur'an idza tanaza'u fil walad. Orang yang berpendapat pakai undian. Kalau mereka bertengkar tentang anak, ini anak saya, ini anak saya, enggak anak saya. Nah, bikin undian. Ada yang berpendapat pakai undian. Hadis. Wabihi laqad haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya al-Ajlah an Sya'bi an Abdullah bin Khalil an Zaid bin Arqam qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun min al-Yaman faqala inna thalathata nafarin min ahli al-Yaman atau aliyan yahtasimuna ilayhi fi waladin wa qad waqa'u ala imra'atin fi tuhri wahidin faqala الاثنين منهما تبا بالولد لهذا فغليا ثم قال الاثنين
tiba bil waladi lihada faghalaya thumma qala li ithnain tiba bil waladi lihada faghalaya faqala antum syuraka'u mutasyakisuna inni mukri'u bainakum faman quri'a falahu waladu wa alayhi li sahibaihi thulatha diyah فأقرأ بينهم فجعله لمن قرئ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أدرسه أو نواجذه. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kuntu adalah aku dulu, aku duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal Yaman, datanglah satu orang dari Yaman. Faqala, berkata ya satu orang dari Yaman tersebut, inna salasata nafar. Ini cerita di Yaman. Nah, cerita di Yaman pas waktu itu Sayyidina Ali ditugaskan ke Yaman. Nabi tugaskan Sayyidina Ali ke Yaman. Kemudian Sayyidina Ali mengalami kasus di Yaman. Kemudian ada satu orang Yaman menceritakan kasus itu ke Nabi di Madinah. Nah, jadi datang seorang dari Yaman ke Madinah. Berkatalah orang Yaman itu di dekat Nabi, ya Rasulullah, inna salasata nafar, ada 3 orang dari ahli Yaman atau alian. Mereka datangi Ali, itu waktu di Yaman sana. Yaqtasimuna ilaihi fi walad. Mereka bertiga bertengkar kepada Sayyidina Ali soal anak. Kenapa bertengkar? Waqad waqa'u ala imra'ati. Sungguh mereka menggauli seorang wanita. Bituhrin wahid, dalam waktu suci yang sama. Nah, 3 orang itu menggauli seorang wanita dalam waktu yang sama, waktu suci yang sama. Maka berkatalah Sayyidina Ali kepada 2 orang dari keduanya, dipanggil 3 orang, dipanggil 2 orang, A sama si B misalnya, tiba bil walad lihada. Apakah kalian berdua senang hati kalau anak kita berikan kepada orang ini? A, B, apakah kamu senang hati kalau anak berikan sama si C? Pagolaya artinya soha, berteriak kedua-duanya, dia nggak terima. Oke, berkata Sayyidina Ali kepada 2 orang lagi, tadi A sama si B, sekarang B sama C. B sama C, senang hatikah kamu anak kalau berikan sama si A? Pagolaya, teriak juga 2 orang itu. Nah, sekarang Sayyidina Ali berkata kepada si A dan si C, nah, apakah kalian berdua senang hati anak diberikan sama si ini, yaitu si B? Pagolaya, teriak juga kedua-duanya. Artinya ketiga orang itu enggak setuju anak dimiliki oleh satu orang. Nah, berkata Sayyidina, antum syuraka'an mutasyakisun. Kamu ini adalah sekutu yang saling berambisi. Kamu itulah sekutu yang bertengkar. Ini mukri'un bainakum, saya akan undi di antara kalian. Nah, kalau kamu setuju ya sudah, saya undi. Paman quri'a lahu falahu walad. Siapa yang keluar undiannya, itulah yang punya anak. Sayyidina Ali enggak rajam orang itu. Ini kan kasus sudah selesai. Dulu kan mereka model itu ceritanya. Nah, pernikahan zaman dulu kan model itu. Nah, wanita akan layani beberapa laki-laki, kemudian lahir anak, dia akan pilih siapa bapak anak itu. Mungkin ini belum selesai pemilihan ini, belum sempat jadi pemilihan. Wa alaihi li sahibai sulusad diyah. Terhadapnya yang dapat undian, bagi 2 kawannya 2/3 dia. Nah, kalau 1 anak kan 1 ekor unta bayarannya. Nah, 101 anak 100 ekor unta. Berarti 1/3-nya adalah 33 ekor unta, 3. Nah, apabila nanti saya keluarkan undian, saya cabut undian, ternyata keluar nama si A, berarti anak milik A. B, C nggak dirugikan. Si A akan bayar ke si B 33,3 ekor unta dan bayar kepada si C 33 ekor unta. Kamu punya anak sendirian, karena anak itu anak kongsi. Fa'aqra'a bainahu, mengundi ia Sayyidina Ali di antara mereka. Faja'alu liman quri'a, menjadikan ia Sayyidina Ali akannya anak bagi orang yang keluar undiannya.
Kemudian dibayar diat yang lain. Tertawalah Nabi SAW sampai nampak gigi gusinya Nabi atau gigi taringnya Nabi. Tertawa Nabi menerima. Oh, Masya Allah, kecerdasannya. Ada pula cerita anak diundi. Nah, itulah kisah Sayyidina Ali di Yaman yang diceritakan oleh masyarakat Yaman. Berarti Nabi setuju penentuan anak pakai undian. Nah, kada ulama mengatakan mengkola ulama yang berpendapat boleh anak itu ditentukan dengan undian. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.